Halo bro-broku, jumpa lagi kita bro. Ya, ada update tentang Paulus Sitanggang ya bro ya. Ya, belakangan ini kan kita ngedengarnya itu dari pihak manajemen PSMS Medan. Ya kan, semalam itu ya kan berdasarkan sumber Kinantan TV yang menelpon langsung Paulus Sitanggang bilang kalau misalkannya atau ya Paulus Sitanggang buka suara lah tentang masalah dia kepindahan dia ke Borneo FC bro. Oh ya, yang belum tahu ya kan bro, yang belum tahu kasus Paulus Sitanggang itu, silakan aja kalian tengok aja nih bro ya video yang udah aku buat bro. Kasus lengkap Paulus Sitanggang, kalian tonton aja lah. Ini 22 jam yang lalu bro. Oke, masuk aja kita apa tanggapan dari Paulus Sitanggang bro. Ini dia bro. Jadi buat kalian yang mau, ini aku ngerinciannya secara garis besar aja ya bro ya, secara garis besar aja. Jadi kalau misalkannya kalian pengen dengar langsung ya bro ya, pengen dengar langsung apa tanggapan dari Paulus Sitanggang, silakan kunjungin Instagram Kinantan TV ya bro ya. Silakan aja kalian kunjungin, iya ini dia posannya bro ya. Aku kasihlah cuplikan-cuplikannya sedikit demi sedikit lah bro ya. Ini kalian tengok ya, ini udah aku like ini ya, ini udah aku like. Nah, tanggapan Paulus Sitanggang. Kepergian Paulus Sitanggang ke Borneo menyisakan persoalan. Paulo disebut melanggar kontrak yang telah ia tanda tangani bersama PSMS. Sebelum manajemen PSMS minta agar Paulo kembali ke PSMS Medan dalam hitungan 7 hari, bro. Oke? Langsung aja lah ya, kita bahas aja lah ya, bro ya, kayak mana ini ya, bro ya. Jadi, bro, garis besarnya itu Paulus Sitanggang itu bilang kontrak yang mana? Ya, kontrak yang mana? Oke, udah paham ya, bro ya? Paulus Sitanggang bilang kontrak yang mana. Sedangkan menurut Paulus Sitanggang ini, dia bilang itu manajemen PSMS Medan akan memberi kontrak resmi kalau misalkannya itu liga itu resmi ya bro ya. Liga itu resmi, atau lebih logikanya aja kalau misalkannya kepolisian udah mengeluarkan surat izin kalau liga itu bisa bergulir kembali. Jadi Paulo mempertanyakan nih bro. Paulo mempertanyakan liga yang mana bang? Liga yang mana? Ya kan, kontrak yang mana yang udah aku tanda tangani, kontrak yang mana. Sedangkan kata manajemen, kontrak akan diberikan atau ditandatangankan, ya kan, atau ditandatangani setelah resmi atau keluar izin atau surat izin itu keluar dari Polri bro, kata Paulus Sitanggang. Itu dia. Jadi kalian tengok aja langsung dari Kinantan TV ini ya bro ya. Dari Kinantan TV, IG Kinantan TV, kalian tengok aja postingan terakhirnya. Di sini dia menelpon abang Paulus Sitanggang lah gitu ya kan. Lalu alasan Paulus Sitanggang ini kenapa bisa berlabuh ke Borneo FC? Yang pertama atau yang paling utama adalah masalah karir dia, bro. Jadi dia menganggap kalau PSMS Medan itu bukan nggak serius ya, bro ya. Dia menganggap kalau PSMS Medan itu serius punya visi misi ke depannya, bro. Tapi, ya kan, bro ya, tapi namanya katanya itu dia masih muda dan dia pengen berkarir lebih tinggi lah gitu. Setidaknya main di kasta tertinggi Liga Indonesia. Dan alhasil dia memilih Borneo daripada PSMS Medan. Dan itu hal yang wajar menurut aku, bro. Karena Paulus Sitanggang ini, pemain yang sekelas Paulus Sitanggang ini ya bisa dibilang memang kualitasnya masih layak untuk bermain di Liga 1. Apalagi dia masih berumur 25 tahun ya bro ya. Baru berumur 25 tahun. Dan dia aku rasa mau mengasah skillnya, mau mengasah pengalamannya lagi, lebih baik lagi. Mana tahu nanti dia menjadi pemain yang kembali dipanggil timnas ya kan. Aminkan aja bro, aminkan aja bro. Manajemen PSMS Medan atau manajemen PSMS Medan bilang kalau misalkannya selama atau dalam 7 hari ini Paulus Sitanggang nggak kembali ke PSMS Medan, kita akan keluar dengan secara hukum. Menyelesaikan kasus ini secara hukum. Di sini dijelaskan ya bro ya, pada menit terakhir dari sini ya bro ya. Pada menit terakhir, Paulus Sitanggang bilang tahun ini mungkin dia nggak akan main di PSMS Medan. Paulus Sitanggang bilang kalau musim ini dia nggak akan main di PSMS Medan. Jadi percuma aja bro. Percuma aja manajemen itu meminta dia kembali ke PSMS Medan. Percuma aja karena dia udah bilang nggak mungkin main di PSMS Medan untuk musim ini. Untuk musim ini ya bro. Nggak tahu nanti untuk musim-musim kedepannya kita nggak tahu siapa yang tahu gitu ya kan. Ya itu dia tadi bro. Akhirnya abang Paulus Sitanggang setelah diserbu oleh manajemen PSMS Medan, bisa dibilang kayak disenggak oleh manajemen PSMS Medan, akhirnya abang Paulus Sitanggang membuka suara bro melalui Kinantan TV. Dan aku berterima kasih sekali dengan Kinantan TV ya bro ya. Berterima sekali dengan Kinantan TV telah menghubungkan Bang Paulus Sitanggang bro. Ya itu dia jadi garis besarnya ya bro ya, garis besarnya. Paulus Sitanggang pada launching PSMS Medan itu ikut ya bro ya, ikut diperkenalkan oleh tim manajemen PSMS Medan.
dan ikut latihan ya bro ya, dan ikut latihan bersama PSMS Medan setelah launching. Tapi belakangan ini Paulo Sitanggang itu menghilang, ya kan? Nggak ikut latihan selama 2 hari. Lalu di hari berikutnya itu Borneo mengumumkan pemain baru, yaitu Paulo Sitanggang. Di situ manajemen PSMS Medan itu murka ya bro ya, bisa dibilang murka atau marah atau palak lah gitu. Ya kan? Nggak ada pemberitahuan sama sekali, nggak ada pemberitahuan. Dan akhirnya setelah nggak ada pemberitahuan dan mereka murka, mereka akan menempuh jalur hukum katanya bro. Sedangkan manajemen PSMS Medan itu udah menanya langsung kepada Borneo. Dan Borneo menanggapkan atau bilang, kalau misalkannya Paulo Sitanggang ini bilang ke Borneo kalau dia itu nggak terikat kontrak sama klub manapun. Makanya mereka berani maju. Ya kan? Dan keterangan Paulo Sitanggang, akhirnya Paulo Sitanggang membuka suara melalui Kinantan TV ini ya bro ya. Udah ada mulai titik terangnya lagi nih bro ya. Udah ada mulai titik terangnya. Dan aku harap damai-damai aja lah. Damai-damai aja lah. Ya kan? Damai-damai aja lah. Dan biarkanlah Bang Paulo Sitanggang ini memilih karirnya sendiri bro. Toh masih banyak pemain-pemain bagus ya kan bro. Pemain-pemain bagus yang menempati posisi dari Paulo Sitanggang. Kalau perlu, asisten pelatih kita lagi Miraharjo nggak usah menjadi asisten pelatih lagi, tapi masuk ke lapangan menggantikan peran Paulo Sitanggang. Siapa yang setuju? Aku rasa kalian setuju ya bro ya. Jadi kita nggak usah berharap kali kalau Paulo Sitanggang ini mau kembali ke PSMS Medan, nggak usah berharap kali lah bro ya. Karena dia bilang juga dia nggak akan main. Kita doain aja bro. Semoga karirnya sukses ke depannya ya bro ya. Dan kalau misalkannya dia karirnya sukses atau ya bisa dibilang dia udah matang di perantauan sana, kembalilah ke PSMS Medan. Kami terbuka untuk orang-orang asli Medan dan yang mau mengharumkan nama kota Medan. Atau ya PSMS Medan lah. Gitu ya kan bro ya. Oke bro, sekian aja video kali ini bro. Kalau kalian suka silahkan aja kalian like dan kalian share ke kawan-kawan kalian kalau ada video orang yang buat kayak gini. Ya kan bro? Dan jangan lupa kalian subscribe bro. Dengan cara itu kalian mendukung channel ini bro. Dan kalau ada yang salah-salah, kata-kataku ada yang salah atau kritikan atau masukan, silahkan aja komen di bawah bro. Pasti aku baca ya bro ya. Pasti aku baca. Oke bro, sekian aja video kali ini bro. Aku bro, sampai jumpa di video selanjutnya bro-broku. Dadah. Oh iya, jangan lupa kalian follow lah Kinantan TV. Pokoknya berita-berita yang menyangkut tentang PSMS Medan bro ya. Berita-berita yang up to date tentang PSMS Medan. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku ini ya bro ya. Oke bro, sekian dan sampai jumpa. Dadah.